Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, guru-guru kami yang hadir di subuh ini, para pendengar radio di mana saja berada. Alhamdulillah kita sudah berada di sangat dekat ya, mungkin ya 12 hari lagi ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, satu-satunya bulan yang sangat mulia, yang derajatnya sudah diangkat oleh Allah SWT adalah bulan Ramadan. Sehingga satu-satunya juga yang disebut namanya di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ya. Bulan lain tidak disebut, misalnya Muharram tidak ada dalam Al-Quran, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, sampai bulan haji pun. Bulan haji tidak ada, bulan Syawal tidak ada. Hanya satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah memberi nama bulan ini dengan Sayyidus Syuhur, penghulu, pemimpin, pemimpin segala bulan. Penghulu yang lebih hebat adalah bulan Ramadan. Kalau hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari adalah hari Jumat. Jadi bulan Ramadan ini bulan agung. Kemudian Allah mewajibkan kepada kaum muslimin, orang-orang beriman, untuk menunaikan ibadah, ibadah as-siyam, puasa. Ini diabadikan dalilnya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan puasa ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah menempatkan puasa ini menjadi salah satu rukun Islam. Ini yang harus kita ingat ya. Salah satu rukun Islam adalah puasa Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam atas 5 dasar. Syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Yang kedua, rukun Islam adalah aqimis shalah. Yang ketiga, wa atu zakat. Yang keempat, dalam hadis Sahih Bukhari, wal hajil baiti. Yang keempat, naik haji. Yang kelima, wasomi ramadana. Walaupun kemudian dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai ditempatkan wasomi ramadana yang keempat dan wahajil baiti yang kelima. Kemudian urutan-urutan yang kita ajarkan kepada mahasiswa, kepada santri adalah haji yang kelima. Jadi puasa Ramadan yang keempat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang membantah. Siapa yang membantah ini? Kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah adalah orang Islam Syiah. Itu hanya ulama yang menetapkan rukun Islam dan rukun iman itu. Ulama. Makanya kalau rukun Islam itu sama antara kita dengan Syiah. Tetapi rukun iman beda. Karena mereka membantah, dikatakan bahwa yang menentukan rukun Islam, rukun iman ini adalah ulama. Kita menjawab, bukan ulama yang menentukan rukun iman dan rukun Islam. Juga bukan Rasulullah. Siapa juga? Jibril. Kalau Jibril yang menentukan, itu pasti dari Allah. Jibril cuma malaikat yang menyampaikan wahyu. Kapan Jibril menentukan itu? Suatu hari di dalam Masjid Madinah. Di situ Rasulullah bersama sahabatnya duduk di situ belajar ta'lim. Datanglah seorang lelaki dari arah pintu masjid, pintu Babus Salam namanya. Jadi Babus Salam ada di Mekah, ada juga di Nabawi. Masuk Jibril itu, menyerupai dirinya seperti orang Arab yang gagah, lalu memberi salam, duduk dekat Rasulullah dan menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Kemudian meminta kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, ajarlah kepadaku Islam. Lalu Rasulullah menyebutnya. Jadi Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadah, puasa bulan Ramadan, salat 5 waktu, haji, salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan dan haji. Kemudian Jibril membenarkan, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah. Nah, ini ketika Jibril membenarkan rukun Islam itu seperti itu, berarti Jibril yang menentukan, Allah yang menentukan. Begitu juga nanti rukun iman. Rukun iman juga ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, atau ajarkan, akhbirni ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ya Rasulullah rukun iman. Lalu Rasulullah mengatakan, amantu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikat, wa kitabihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. 6 rukun iman itu, ya.
Karena kita yakin itu Jibril yang membenarkan, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah, itu dari Jibril. Jibril dari Allah. Jadi rukun iman itu dari Allah juga. Tetapi Syiah Rafidah mengatakan itu maduin manusia. Jadi rukun iman itu manusia yang atur. Makanya rukun iman dalam Syiah berbeda dengan kita. Yang lain semua sama, satu dibuang oleh Syiah. Yang dibuang oleh Syiah adalah qada dan qadar. Mereka menggantikan dengan imamah. Harus mengakui, beriman bahwa Sayyidina Ali itu imam yang telah ditentukan oleh Allah SWT, rukun iman. Kalau kita tidak mau membenarkan Sayyidina Ali itu sebagai imam, pertama kita ini kafir. Maka orang Syiah mengkafirkan saudaranya, mereka mengkafirkan kita. Mereka menggantikan rukun iman yang keenam itu dengan imamah. Tetapi diletakkan imamah itu justru bukan di nomor 6, mereka letakkan di nomor 3. Yang pertama rukun iman Syiah, amantu billah, percaya kepada Allah. Yang kedua amantu bi rasuli, percaya kepada para rasul. Dan yang ketiga amantu bi imami Ali bin Abi Thalib. Kan gawat, gawat. Jadi kita tetap di Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah yang lebih benar. Jangan jadi Syiah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita kutip tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa. Ini ada orang-orang nahu ini juga menjelaskan. Kutiba ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Nah, ini siapa yang mewajibkan? Kalimat kutiba itu majhul. Allah tidak langsung menyebutnya Allah telah mewajibkan, tetapi diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Para ahli tafsir mengatakan yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Allah, walaupun itu majhul, arti majhul itu nakirah, tidak jelas. Kalau jelas itu makrifah bahasa Arab, Allah yang mewajibkan. Tapi ini majhul, tidak disebut siapa yang mewajibkan. Kutiba alaikumusiyam, tidak ada Allah di situ. Tetapi ahli tafsir mengatakan yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menggunakan kalimat majhul di situ kutiba? Berarti ada fungsi di situ. Allah yang mewajibkan. Tetapi yang menjalankan itu adalah manusia. Maka Allah menggunakan kalimat majhul di situ kutiba. Walaupun diwajibkan oleh Allah, kalau manusia tidak mau mengerjakannya, tidak ada hasilnya. Tetapi ketika Allah mewajibkan, manusia menjalankannya, akan diberi balasan oleh Allah berupa pahala, masuk surga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian dikatakan juga di dalam ayat itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa? Orang-orang sebelum kamu itu adalah manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah puasa itu Nabi Adam selalu berpuasa hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat hari diciptakan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Hari Jumat hari diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi. Hari Jumat juga hari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam dan umatnya
telah berpuasa hari Jumat. Kemudian hari-hari nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain juga berpuasa hari-hari yang lain juga menurut syariat di masa mereka. Maka disebut puasa itu adalah sudah ada sejak zaman dulu. Yang menarik lagi, bukan hanya pengikut agama tauhid yang berpuasa. Agama tauhid itu agama langit, agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Agama tauhid itu sekarang ada 3, yang asli ya. Jangan yang palsu nanti. Jadi agama Yahudi itu agama Allah dari langit, tauhid ya. Nabi Musa dan Nabi Harun mengajarkan orang Yahudi itu Allah itu esa. Kalau sekarang orang-orang Yahudi sudah menyimpang, maka agama itu dimensohkan, dibatalkan oleh Allah. Kapan dibatalkan? Diturunkan nabi lain dengan kitab baru, yakni agama tauhid Nasrani. Agama Kristen itu tauhid. Ini jangan salah simak dulu penjelasannya. Kalau tidak disimak itu bahaya. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan Allah itu 3. Dengan kitab Injilnya, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan orang-orang Kristen Allah itu esa. Ini yang perlu kita. Kalau sekarang orang Kristen sudah syirik, Tuhannya 3, itu bukan lagi pengikut Nabi Isa, tetapi sudah menjadi pengikut orang-orang musyrikin. Nabi Isa bukan orang musyrikin. Nabi Isa adalah orang yang bertauhid, Rasul Allah dan penghuni surga. Agama tauhid yang ketiga adalah agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ahad, Allah itu esa. Diwajibkan puasa. Timbul pertanyaan, kenapa juga ada puasa dalam agama-agama lain? Agama-agama lain yang masih ada pengikutnya sekarang ini adalah agama Hindu, agama Buddha, Kongfusi, di Cina, Kongfusi, semua ada puasa. Kenapa ada puasa dalam agama itu? Ini dijawab oleh Ibnu Katsir, seorang ahli sejarah dan seorang tafsir yang sangat terkenal, seorang ahli tafsir yang sangat kenal, namanya Abu Fida Ismail. Kata Abu Fida Ismail, Abu Fida nama anaknya, Ismail nama beliau. Rupanya orang-orang Hindu itu, ini maaf orang-orang Hindu, kalau orang Hindu mendengar, maaf saja, kita bicara ilmu. Orang-orang Hindu itu, karena agama Hindu dengan agama Yahudi itu sama-sama lahir 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, agama Yahudi di Israel, nah di Palestina sekarang ini, di situ tempat lahirnya. Agama Hindu lahir di India. Nah, tapi sudah terjadi hubungan diplomatik, hubungan perdagangan sudah ada. Akhirnya orang-orang Hindu itu mengambil pelajaran dari Yahudi. Orang Yahudi berpuasa, mereka juga berpuasa, membuat puasanya. Itu hubungannya. Kalau orang Yahudi disuruh oleh Allah, karena mereka itu agama tauhid di zaman dulu. Orang Hindu menciplak puasa orang Yahudi. Lalu orang Nasrani menciplak juga dari orang Yahudi.
Maka di dalam agama ardi atau agama budaya yang diciptakan oleh manusia juga ada puasa. Sampai agama Konfusi, agama Cina juga ada puasa. Cuma sebaik-baik puasa adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam bulan suci Ramadan dengan waktu ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari, maka disebut dengan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang terbilang. Bayangkan agama Kristen puasanya 40 hari, terlalu lama. Agama Yahudi puasanya mereka itu 18 hari, tambah lagi puasa lain-lain juga penuh, kira-kira sampai 60 hari semuanya. Sangat berat. Beratnya juga ditinjau dari modelnya. Di samping tidak boleh makan, minum dan berjima, dalam agama Yahudi juga tidak boleh makan daging. Itu kan berat. Sedangkan dalam agama Islam justru dianjurkan kita makan daging sebagai gizi. Mereka haram memakan daging. Begitu juga agama Nasrani, juga berat puasanya 40 hari. Agama Hindu lebih berat lagi, siang malam mereka itu berpuasa. Gawat agama-agama lain. Yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik, yakni puasa Ramadan, puasa Islam. Diceritakan oleh Ibnu Katsir juga, sebenarnya kepada orang-orang Nasrani Allah juga mewajibkan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan. Tetapi mereka tidak mau berpuasa bulan Ramadan. Mereka tukar untuk bulan yang lain karena bulan Ramadan itu sangat panas. Tapi ditukar itu sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, setiap menjelang Ramadan Rasulullah dan para sahabatnya masrurin jiddan, sangat gembira yang sangat meluap-luap gembira. Setiap ketemu sahabat, Rasulullah selalu mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya sayyidus syuhur, marhaban ya sayyidul Quran, sambil berpeluk-pelukan. Tanda gembira luar dalam hatinya gembira, wajahnya berseri-seri menunggu datangnya bulan Ramadan. Dan Rasulullah, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak sekali bersedekah menjelang bulan Ramadan. Apa yang disedekahkan? Yang disedekahkan, walaupun hadisnya ini dhaif ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, yakni menyembelih unta, menyembelih biri-biri, menyembelih kibas, dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan lain-lain, kaum duafa, gembira menyambut Ramadan. Dan dari kisah hadis inilah ya, kalau di Aceh kemudian ya, terjuantahkan, terwujud ya, terwujud megang, mak megang. Tujuan mak megang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat, memberi gizi daging-daging segar kepada fakir miskin dan anak yatim. Alhamdulillah di Aceh masih kita pertahankan ini megang. Tidak ada orang miskin yang tidak dapat. Kenapa? Karena di kampung itu ada tuha pe, tuha lapan, juga berpikir kepada orang-orang yang tidak ada, kaum mustadafin, kaum lemah, kita bantu, kan begitu.
piti-piti orang-orang kaya, pejabat-pejabat juga berpikir kepada orang-orang miskin. Alhamdulillah, inilah wujud di Aceh ini, mak megang. Adakah di daerah lain mak megang? Ada, cuma namanya bukan mak megang. Jadi tadi malam saya kirim SMS kepada WA kepada Profesor Murad di Kedah, Malaysia, ya. Saya tanya, bagaimana, adakah dimegang hari potong hewan menjelang Ramadan? Ada, jawabnya. Ada, ini dibalas, ada. Kami juga ada hari potong hewan seperti megang di Aceh, karena beliau juga sudah berkali-kali ke Aceh. Ada, apalagi di Kedah, Malaysia itu keturunan Aceh, ya. Keturunan Aceh, ada megang. Di Medan juga ada megang, di mana-mana ada. Cuma namanya bukan megang, ya. Tapi yang jelas di rumah semua tersedia daging sapi, ya. Sebagai perwujudan perjuantahan gembira menyambut bulan suci Ramadan. Hendaknya kita juga seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir kita ulangi, persiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Jangan ada lagi berbuat dosa. Jangan ada lagi asyik dengan duniawi. Persiapkan diri. Asah senjata. Senjata itu ilmu untuk kita hadapi bulan suci Ramadan. Kita menyambutnya. Saya selalu menekankan ada 3 bab yang harus kita pelajari. Yang pertama bab puasa, yang pertama bab salat, yang kedua bab puasa, yang ketiga bab haji. Itu sudah mencakup semuanya. Sedekah-sedekah itu, bab zakat, maksud saya bukan haji, bab zakat. Sehingga kita merasa kuat. Jadi menyambut Ramadan ini seperti seorang pemain bola. Ada seorang petinju harus berlatih yang kuat untuk mengalahkan lawan. Kita juga harus seperti itu, berlatih ilmu dulu, pelajari ayat, hadis, hukum-hukum puasa. Kemudian kita masuk dalam bulan Ramadan, kita kalahkan setan, kita kalahkan nafsu. Karena yang sangat menonjol di bulan suci Ramadan 2 penggoda. Yang pertama justru nafsu yang ada dalam diri kita, intern dalam diri kita. Yang kedua setan, ekstern. Setan juga terus menggoda kita, sehingga kebanyakan orang-orang awam itu kadang-kadang puasanya tidak berkualitas, masih mau mereka berkelahi di pasar-pasar, kadang-kadang main senjata, membunuh orang. Itu terjadi di Aceh, ya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang akan datang tidak ada satu nyawa pun melayang di Aceh. Karena saya mencatat setiap Ramadan ada pembunuhan. Itulah dikuasai oleh setan. Padahal setan sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih juga kepada seorang jamaah yang sangat luar biasa, Bapak Darmawan, yang selalu menulis, ya, yang selalu menulis ceramah-ceramah di Mesir Raya, lalu diedarkan di YouTube dan di WA. Juga terima kasih juga kepada Bapak Haji Isfar, beliau juga turut menyiarkannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.